Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Handa Haja Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah prosa fiksi ini. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman yang sudah berkenan dan berkesempatan untuk melihat dan mengikuti proses presentasi kelompok kami melalui YouTube. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Karina Pradipta Sukandi dengan NIM A1B1210079 selaku moderator perwakilan dari kelompok 5 yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi ini. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Farhan Alfaiz, Fitri Hidayanti, dan Nur Helina. Selanjutnya yaitu penyampaian materi jenis-jenis prosa fiksi. Yang pertama akan dibacakan oleh Farhan Alfaiz. Kepada Farhan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Alfaiz dengan NIM A1B1210063. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prosa fiksi. Berdasarkan pada perkembangannya, prosa fiksi terdiri menjadi dua. Yang pertama, prosa fiksi lama, dan yang kedua, prosa fiksi modern. Jenis-jenis prosa fiksi lama, yang pertama, hikayat. Hikayat berasal dari India dan Arab, berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, serta raja-raja yang memiliki kekuatan gaib. Kesaktian dan kekuatan luar biasa yang dimiliki seseorang yang diceritakan dalam hikayat kadang tidak masuk akal. Namun, dalam hikayat mengambil tokoh-tokoh dalam sejarah. Contoh, hikayat Hang Tuah, Kabayan, Si Pitung, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Panji Semirang, hikayat Raja Buniman, maupun yang lainnya. Yang kedua, dongeng. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan imajinasi atau hayalan pengarang di mana yang ceritanya seluruhnya belum pernah terjadi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang bernama Karina Pradipta Sukandi dengan NIM A1B1210079. A. Fabel adalah cerita lama yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral atau biasa pula disebut dengan cerita binatang. Contohnya seperti Kancil dengan buaya, Kancil dengan harimau, hikayat Pelanduk Jenaka, Kancil dengan lembu, burung gagak dan serigala, burung bangau dan ketam, dan lain-lain sebagainya. B. Mite atau mitos adalah cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap sesuatu benda atau hal yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya seperti Nyai Roro Kidul, Ki Ageng Selo, dongeng tentang gerhana, dongeng tentang terjadinya padi, harimau jadi-jadian, kelambai, dan lain-lain sebagainya. C. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan tentang riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya seperti legenda Banyuwangi, Takuban Perahu, dan lain-lain sebagainya. D. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan tentang keberanian, kepahlawanan, kesetiaan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contohnya seperti Calon Arang, Ciung Wanara, Air Langga, Panji Samaradana, dan lain-lain sebagainya. E. Parabel adalah cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral dan atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Contohnya seperti pada kisah para nabi, hikayat Bayan Budiman, Bhagavad Gita, dan lain-lain sebagainya. F. Dongeng jenaka adalah cerita tentang tingkah laku orang bodoh, malas atau cerdik, dan masing-masing dilukiskan secara humor. Contohnya seperti pada Pak Pandir, Lebay Malang, Pak Belalang, Abu Nawas, dan lain-lain sebagainya. Demikian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Helina. Kepada Nur Helina disilahkan.
Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Nur Herlina dengan NIM A1B121081. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis prosa fiksi modern. Jenis-jenis prosa fiksi modern yang pertama yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita rekaan yang pendek, dalam arti hanya berisi pengisahan dengan fokus pada satu konflik saja, dengan tokoh-tokoh yang terbatas tetapi tidak berkembang atau tidak mengakibatkan perubahan nasib pelaku utama. Alur cerita sederhana hanya memaparkan penyelesaian konflik yang diungkapkan. Ada beberapa contoh cerpen, di antaranya yaitu Emak Ingin Naik Haji, Air Mata Birun oleh Asma Nadia, Ketika Mas Gagah Pergi, Lelaki Berhati Cahaya oleh Helvi Tiana Rosa, Lelucon Para Koruptor, Koruptor Kita Tercinta oleh Agus Nur, Mata Yang Enak Dipandang, Anak Ini Mau Mengencingi Jakarta, Paman Klungsu, dan Kuasa Peluitnya oleh Ahmad Tohari. Selanjutnya, jenis prosa fiksi modern yang kedua yaitu novel. Novel berasal dari bahasa Italia, novella, yang berarti barang baru yang kecil. Kemudian, kata tersebut menjadi istilah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa. Novel lebih panjang isinya daripada cerpen. Konflik yang dikisahkannya pun lebih luas. Para tokoh dan watak tokoh pun lebih berkembang sampai mengalami perubahan nasib. Ada beberapa contoh novel, di antaranya Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata, Negeri Lima Menara oleh Afwadi, Bumi Cinta oleh Habibur Rahman El Sirazi, Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, Para Priayi, dan Jalan Menikung karya Umar Khayyam. Jenis-jenis prosa fiksi modern yang ketiga ialah novelet. Novelet adalah sebuah karya sastra yang memiliki bentuk lebih kecil dari novel. Istilah novelet berasal dari bahasa Italia novella, yang berarti dongeng atau sebuah berita. Novelet memiliki cerita yang lebih panjang dari cerita pendek, tetapi lebih pendek dari novel. Para penulis fiksi ilmiah dan fantasi Amerika mendefinisikan novelet dari ukuran panjangnya, yaitu antara 17.500 sampai 40.000 kata. Novelet mempengaruhi perkembangan cerita pendek dan novel di Eropa. Berawal di Italia pada abad pertengahan, isi novelet didasarkan pada acara lokal yang lucu, politik, atau hal yang sehari-hari, seperti anekdot, legenda, dan kisah-kisah romantis. Pada umumnya, novelet berkaitan dengan pengembangan pribadi dan psikologis dibandingkan dengan lingkungan sosial yang lebih besar. Ada beberapa contoh novelet, yaitu Bulan Kuning Sudah Tenggelam, karya Ahmad Tohari, Sri Sumarah dan Bau, karya Umar Khayyam, Pudarnya Pesona Cleopatra, Setetes Embun Cinta Niala, karya Habibur Rahman El Sirazi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Hidayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hidayanti dengan NIM A1B121076. Saya akan melanjutkan materi jenis-jenis prosa fiksi modern yang keempat, yaitu roman. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Dalam roman, pelaku utamanya sering diceritakan mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa atau bahkan sampai meninggal dunia. Roman mengungkap adat atau aspek kehidupan suatu masyarakat secara mendetail dan menyeluruh, alur bercabang-cabang, banyak digresi atau pelanturan. Roman terbentuk dari pengembangan atas seluruh segi kehidupan pelaku dalam cerita tersebut. Berdasarkan kandungan isinya, roman dibedakan atas beberapa macam, antara lain sebagai berikut. A. Roman tendensi, yang di dalamnya terselip maksud tertentu atau yang mengandung pandangan hidup yang dapat dipetik oleh pembaca untuk kebaikan. Contoh, Layar Terkembang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Salah Asuhan oleh Abdul Muiz, Darah Mudah oleh Adi Negoro. B. Roman spesial adalah roman yang memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat. Biasanya yang dilukiskan mengenai keburukan-keburukan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, Sengsara Membawa Nikmat oleh S.T. Sati, Neraka Dunia oleh Adi Negoro. Roman sejarah yaitu roman yang isinya dijalin berdasarkan fakta historis, peristiwa-peristiwa sejarah, atau kehidupan seorang tokoh dalam sejarah. Contohnya yaitu Hulu Balang Raja oleh Nur S.T. Iskandar,
Tambera oleh Utui Tatang Sontani, Surapati oleh Abdul Muiz. Roman psikologis yaitu roman yang lebih menekankan gambaran kejiwaan yang mendasari segala tindak atau perilaku tokoh utamanya. Contoh Ateis oleh Ahdiat Kartamiharja, Kata Hendak Menjadi Lembu oleh Nur ST Iskandar, Belenggu oleh Armin Cepane. Roman detektif merupakan roman yang isinya berkaitan dengan kriminalitas. Dalam roman ini, yang sering menjadi pelaku utamanya seorang agen polisi yang tugasnya membongkar berbagai kasus kejahatan, contohnya Mencari Pencuri Anak Perawan oleh Suman HS, Percobaan Setia, Kasih Tak Terlelai oleh Suman HS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah diskusi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyajian dan penyampaian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.